Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo memalsukan ijazahnya. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi salah satu kategori yang diukur pada Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari hasil survei, 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Sementara sebanyak 19,1% masyarakat percaya Joko Widodo memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah dan menilai masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat dalam melakukan survei. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang nggak masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Sementara itu, polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menyerahkan pada proses hukum yang masih berjalan dan diharapkan kasus ini akan terang benderang di pengadilan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya di program Rakyat Bersuara, pengacara Pitra Romadoni mempertanyakan ke Roy Suryo bagaimana Roy Suryo menganalisa ijazah Joko Widodo palsu jika tidak pernah melihat yang asli. Sementara itu Roy Suryo justru berbalik bertanya, kalau begitu di mana yang asli? Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim. Oke. Anda bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah, saya percaya sama polisi. Lah, itu katanya lagi. Bukan katanya lagi. Ini katanya juga. Gitu loh. Ini nggak bisa diuji. Kalau Anda tidak percaya sama Polri, kenapa Anda membuat laporan Humas ke Bareskrim Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Mas, kalau dibesarkan kayak gini nih. Bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini pada waktu penyerahan ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji nggak? Oleh siapa ahli yang bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Ini itu. Saya siapkan nih. Mana yang palsu gitu? Saya buktikan sini. Pakai skripsi sini. Ya, pertanyaan saya begini. Yang palsu yang mana? Itu dulu. Tunggu dulu. Ayo by research. Saya bilang itu dulu. Mana sih yang palsu? Yang mana? Saya pegang dulu. Pegang dulu, Mas. Bung Rismon, kalian kan pegang dulu. Enggak, saya buktikan lewat sains. Ada di akun X saya. Itu dulu. Ayo. Kasih Aiman. Palsu yang mana? Gitu loh. Bentar. Bang Rismon tadi punya jawaban atas apa yang disampaikan oleh Bung Pitra. Gini, Mas. Mana yang palsu? Jangan dipotong dulu ya, jangan dipotong. Saya minta produser tadi yang kemudian di penyerahan. Ini penjelasan ilmiah saja. Ilmuwan itu tidak boleh bohong. Ini, Mas. Ini gambar yang sudah sangat jelas. Pause dulu, oke. Gambar ini, siapapun ahlinya, kalau ada yang bisa memastikan bahwa dia asli, itu berarti ahli omon-omon. Sementara itu mantan tenaga ahli kantor staf Presiden era Joko Widodo Ali Muhtar Ngabalin menyebut isu ijazah palsu Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran besar. Ngabalin juga menyebut ada dalang di balik isu ijazah palsu ini. Saya tahu loh, ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi
beginikan saya, oh ini saya tahu semua saya lihat kok bagaimana. Yang mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah yang dibalik itu makanya yang saya bilang tadi siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai? Masa nggak habis? Itu emang duitnya seberapa besar sampai nggak bisa habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Lukmas Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin ya, sudah mulai diperiksa-periksakan. Kita tunggu aja nanti. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dian diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo. Dian Sandi diperiksa di Polda Metro Jaya, pemirsa mengenakan kemeja biru muda dan jaket hitam, di mana Dian Sandi menjalani pemeriksaan mengenai yang dilakukan pengembangan oleh penyidik. Dalam kehadirannya kali ini, Dian Sandi membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto, dan video sebagai barang bukti tambahan yang akan diserahkan ke penyidik. Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Apa bisa diskusi sedikit? Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon. Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy, Suryo. Apakah itu yang... Pokoknya saya masukin aja dulu. Kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya, surat tanda terimanya. Flash disk itu berisi video ya? Ada video, ada foto, ada screenshot dan lain-lain lah. Ya? Kemarin juga kan sempat sowan ke Pak Jokowi ya bang. Ya. Itu boleh dijelaskan bang hasil. Kalau itu nantilah, karena kalau untuk ini kan juga dalam rangka laporannya Pak Jokowi. Yang ini nantilah begitu balik ya kita sampaikan yang itu. Panjang kok nanti itu waktunya. Paling saya di sini cuman berapa lah, setengah jam. Sementara itu sidang gugatan perdata soal ijazah Jokowi dengan tergugat Rektor UGM Yogyakarta Ova Emilia dan 4 wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademik Jokowi juga kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman, pemirsa. Ya, kemarin sidang kedua gugatan terkait ijazah Jokowi digelar di PN Sleman, di mana sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Cahyono. Agendanya yakni pengajuan permohonan intervensi. Selain Komardin sebagai penggugat awal, sidang juga dihadiri oleh Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum Muhammad Taufik atau penggugat intervensi. Sedangkan pihak tergugat yakni pimpinan UGM dan Fakultas Kehutanan serta dosen pembimbing akademik Jokowi diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Andika Dian Prasetyo mengaku pihaknya sudah melayangkan gugatan di PN Solo, memiliki kepentingan yang sama untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Upaya intervensi ini dilakukan untuk saling melengkapi gugatan yang dilakukan Komardin di PN Sleman. Intervensi sebagai fogging, jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PN Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Kalau di Surakarta pastinya kami fokus, tetapi ada beberapa hal yang tidak kami gugat di PN Solo, tetapi di sini digugat oleh Pak Kamardin. Dan informasi tersebut atau fakta-fakta persidangan nantinya akan saling berkolaborasi, saling melengkapi, jadi dari antara gugatan kami di PN Solo dan gugatan Pak Kamardin di PN Sleman ini.
Sebelumnya polemik keaslian ijazah Jokowi jadi sorotan. Pemirsa, ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum dan sempat disidang di PN Solo dan juga PN Sleman. Selasa 15 April 2025, ratusan orang dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Rabu 16 April 2025, massa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kamis 17 April 2025, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya mulai sekolah dasar hingga kuliah kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun, Jokowi meminta seluruh awak media tidak mengabadikannya. Kamis 24 April 2025, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Namun Jokowi tidak bisa hadir dalam persidangan. Persidangan juga digelar di Pengadilan Negeri Sleman, yang melibatkan sejumlah sivitas akademika dari kampus UGM terkait ijazah milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Budi Aris Setiadi didesak segera klarifikasi atas pernyataannya yang menuduh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bahkan telah melaporkan Budi Ari ke polisi. Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi diminta klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Pernyataan itu disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Juru bicara PDI Perjuangan menganggap pernyataan itu bertendensi ke PDI Perjuangan. Mewakili kader-kader PDI Perjuangan se-Indonesia atas fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari. Jadi kalau boleh saya menanggapi Mbak, ini bukan ucapan Budi Ari yang soal mitra judol ya. Yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan, tetapi pernyataan Budi Ari, percakapan dengan wartawan, narasi TV, yang kemudian diunggah di YouTube tanggal 21 Mei. Sementara itu, DPP Projo menyebut Budi Ari tidak pernah mengunggah pernyataan itu ke media sosial. Bahwa rekaman yang beredar yang sekarang menjadi polemik adalah komunikasi privat. Ya, sekali lagi ini adalah komunikasi privat antara Budi Ari Setiadi dengan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah majalah online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan yang dibuat oleh media online itu. Artinya ada permintaan ini off the record, Bung Silas? Ya, jadi di dalam pembicaraan itu Budi Ari dengan tegas untuk tidak mengutip, tidak mempublikasikan isi pembicaraan itu. Belakangan nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di PN Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait partai mitra judol di Senayan. Ia minta Budi Ari tidak memfitnah PDIP jika sedang panik. Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak.
Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PD Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aristiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Ari untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menkominfo Budi Aristiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul pemirsa dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkomdigi. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Aristiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkomdigi yang saat itu dipimpin oleh Budi Aristiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang juga pernah menjabat periode 2019-2024, angkat bicara terkait dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi dalam kasus judi online. Menurutnya, Budi Ari diduga kuat terlibat kasus itu. Dia mengangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga, kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah saya. Bukan fitnah dong, bukan fitnah karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak, muncul di sidang DPR ketika Menkomdigi Bu
apa tuh, Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid. Mutia Hafid, raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budiari, sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah. Dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Apakah jatah itu sudah diberikan atau belum, ataukah Budi Ari merasa menerima atau tidak, itu urusan lain, urusan penyidikan. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari ya nggak ngaku dong. Mana ada maling ngaku. Ya, dan tidak mungkin jaksa menulis nama dia kalau tidak ada informasi yang kuat untuk itu. Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Dan dalam dialog Sindo Prime beberapa hari yang lalu, pemirsa, Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo, juga menjelaskan bahwa Budi Ari sedang mencari tahu bagaimana rekaman suara dirinya bisa tersebar terkait dengan memojokkan PDI Perjuangan. Sementara itu Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan, tidak peduli dengan hal itu karena yang fatal adalah institusi PDI Perjuangan lah yang disebut-sebut dalam rekaman tersebut. Beliau menjelaskan, meyakinkan media tersebut, ya, dan mempertanyakan kenapa kalian menulis judul seperti itu, menulis berita seperti itu. Ini saya bacakan ya. Judul mereka itu, buset, ternyata ex-Menkominfo Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Ya, jadi dia merasa di framing ya oleh media ini, maka dia jelaskan secara pribadi, secara privat kepada pemret dan wartawan media tersebut. Dan dia meminta itu jangan dipublikasikan, jangan ditulis. Kenapa? Karena belum waktunya. Karena yang disinggung di dalam rekaman percakapan itu kan soal partai. Jadi kalau ada yang melaporkan ini ke dalam ranah hukum, ya itu adalah hak konstitusional kawan-kawan yang merasa bahwa marwah dan kehormatan partai sedang diserang di sini. Gitu. Yang itu tentu saja merugikan bagi kami semua. Gitu. Nah, dalam konteks masalah sebar menyebar itu tadi, itu saya kira persoalan Pak Budi Ari dengan yang berkaitan, yang wartawan yang menanya itu ke beliau, yang kami tahu, yang kami tangkap, yang publik tangkap, bahwa ada rekaman itu. Dan rekaman itu dengan jelas kok bisa didengarkan berulang kali, menyebutkan nama bukan hanya orang, tapi menyebutkan institusi PDI Perjuangan. Dan oleh karena itu tentu kami harus bersikap. Apapun itu, ini bukan soal masalah like or dislike, masalah politik, masalah apapun, tetapi ini adalah soal kehormatan. Dan tentunya kami secara institusi, kami harus menjaga marwah itu dengan baik. Itulah kenapa kami sebenarnya sudah membuka ruang untuk klarifikasi dan permintaan. Pemerintah juga buka suara, pemirsa, perihal nama nama Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan mengintervensi. Nama Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi muncul dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan mengintervensi. Publik diminta bersabar dan menanti putusan pengadilan yang sah. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang.
Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, stasiun kereta cepat Wush dipadati ribuan penumpang. Selengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Prime.